Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah wajah dunia, sehingga setiap negara tidak lagi disekat oleh batas-batas geografis. Dengan demikian, semua negara menjadi saling bergantung dan bekerja sama. Hal yang sama juga terjadi di dalam dunia pendidikan. Kerjasama antar perguruan tinggi semakin mudah dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan demikian, masyarakat semakin mudah mendapatkan akses ke beragam perguruan tinggi yang berkualitas. Merespon hal tersebut, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 26 Agustus 2019 meresmikan Indonesia Cyber Institute di Denpasar, Bali, yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-24. AIS Institute merupakan pusat kuliah online dari banyak perguruan tinggi dan penyedia pembelajaran daring yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta institusi pendidikan internasional terkemuka. Sebagai persiapan pengembangan AIS Institute, dilakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia sebagai berikut. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bina Nusantara, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pradita, Universitas Pajajaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, dan Universitas Terbuka. Ke-13 perguruan tinggi ini akan membentuk sebuah konsorsium untuk menjalankan AIS Institute secara profesional dalam mewujudkan Merdeka Belajar untuk Semua menuju Indonesia Maju. Anda masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang UT listeners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Ardini masih menemani Anda di UT Radio. Dan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa di jam 10 waktu Indonesia Barat ini kita akan ada 1 jam bersama dengan Ibu Profesor Dr. Paulina Panen MLS, kemudian juga bersama Mbak Radianti Febria yang akan membahas mengenai mengenal lebih dekat AIS Institute. Nah, jadi apa sih sebenarnya AIS Institute ini? Dulu kita pernah bahas, tapi lebih lengkapnya lagi selama 1 jam ke depan kita akan bahas ya listeners. Dan Anda yang mungkin punya pertanyaan, silahkan bisa sampaikan melalui Instagram kami @radio.ut atau melalui WhatsApp di 081210392726 atau juga bisa langsung drop komentar melalui YouTube Universitas Terbuka. Nah, baik, kita akan mulai membahas mengenal lebih dekat AIS Institute, tapi sebelum itu saya akan perkenalan lebih dulu bersama 2 narasumber hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Paulina Panen. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Eka. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, sehat juga Mbak Eka. Oke, kemudian ada Mbak Radianti Febria. Apa kabar? Halo Mbak, baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya. Nah, kita mau membahas mengenai mengenal lebih dekat AIS Institute. Tapi sebelum itu, bolehlah kita mengenal terlebih dahulu Ibu Profesor Dr. Paulina Panen MLS. Background pendidikan boleh mungkin Bu? Boleh. Dan saat ini di Universitas Terbuka sebagai apa? Silahkan. Saya background pendidikannya mulainya S1 itu pendidikan bahasa Inggris,
yang namanya dulu IKIP Jakarta ya, dari IKIP Jakarta sekarang namanya Universitas Negeri Jakarta. Kemudian S2-nya saya mengambil Information Studies di Syracuse University. Kemudian S3-nya juga sama di Syracuse University, bidangnya teknologi pendidikan atau educational technology. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi udah lama banget, udah 30 tahun yang lalu, kan seru ya. Dan ini linear sampai jadi profesor akhirnya ya, Bu Iya, Paulina. betul. Oke. Di sini di Universitas Terbuka berarti menjabat sebagai Saya itu dipercayakan sebagai Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran dalam Jaringan Indonesia. Itu nama kerennya, gitu ya. Nama brandingnya adalah ICE Institute, Indonesia Cyber Education Institute. Oke, baik. Nah, itu tadi Ibu Profesor Dr. Paulina Panen MLS, Telisners, pendampingnya. Di sini sih ditulis pendamping ya, Mbak Radianti Fabria. Nah, ini gimana background pendidikan, kemudian sampai di Universitas Terbuka sebagai apa? Silahkan. Oke Mbak, aku lulusan dari jurusan Agribisnis UIN Jakarta tahun 2017. Kemudian aku di ICE Institute alhamdulillah dipercayakan sebagai Partnership dan Certification Officer. Jadi aku bantu tim dari segi marketing dan juga kerjasama antar perusahaan, instansi atau juga asosiasi. Oke, jadi partner ya Bu Paulina dan Mbak Radianti. Partner, perlu kita partneran pada zaman sekarang itu. Oke, baik. Nah, yang akan dibahas ini kan mengenai ICE Institute-nya. Tapi sebelum masuk ke sana Bu Paulina, kita mungkin akan singgung terlebih dahulu ini mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu apa sih sebenarnya begitu? Silakan. Ya. MBKM ya, istilah kerennya itu sebetulnya tujuan satu aktivitas ya yang mulia dari Kementerian Dikbudristek untuk membantu lulusan kita itu biar siap bekerja ya. Jadi kualitas lulusannya itu bisa meningkat dan siap bekerja, diterima di pasar kerja. Karena selama ini isunya pendidikan tinggi itu banyak yang nganggur kan gitu. Jadi diatasilah, salah satunya pakai cara MBKM. Nah, di MBKM itu ada 8 program, 8 kegiatannya. Macam-macam kegiatannya itu semuanya berurusan dengan ranah pasar kerjanya mahasiswa atau lulusan nantinya. Gitu ya. Jadi misalnya ada kegiatan di desa gitu ya. Nah, itu desa itu kan satu saat nanti kita bisa aja bekerja di desa kan sebagai mahasiswa ya kan. Entah jadi penyuluh, entah jadi insinyur di desa, bangun jembatan dan sebagainya kan bisa. Nah, kemudian ada KKN tematis. Nah, KKN tematis juga kuliah kerja nyata. Bisa saja kan kita nanti itu menjadi ranah bidang pekerjaan kita gitu ya. Macam-macam itu ada 8, termasuk juga peningkatan kompetensi ya. Peningkatan kompetensi itu misalnya kita belajar matematik nih gitu ya. Ya kita nggak cuma jadi sarjana matematik aja ya. Kalau zaman sekarang tuh harusnya jadi sarjana matematik yang keren gitu. Apa tuh yang keren? Nah, kita juga bisa dong marketing. Kita juga bisa dong bahasa Inggris yang keren. Kita juga bisa dong misalnya ngajarin anak kecil itu belajar matematik yang menyenangkan begitu. Nah, seperti itu. Jadi ada urusan mengajar di sekolah 1 semester gitu ya. Bagaimana kita membawakan ilmu kita untuk anak-anak itu gitu ya. Mungkin saja kan kita jadi guru suatu saat gitu ya. Siapa tahu walaupun bukan berasal dari kependidikan atau keguruan gitu ya. Tapi sarjananya matematik mungkin saja gitu ya. Itu keterampilan tambahan gitu. Ada juga yang pindah ke bidang ilmu lain. Jadi boleh mengambil 1 semester di prodi lain. Nah, seperti saya bilang tadi mungkin ambil marketing. Matematik dengan marketing apa sih urusannya? Banyak deh gitu ya. Pokoknya banyak deh gitu ya. Nah, terus bisa juga ngambil di luar kampus. Nah, di luar kampus itu bisa sampai ke luar negeri. Boleh ngambil mata kuliah yang bisa memperkaya saya nih sebagai sarjana matematik misalnya. Macam-macam mata kuliahnya, ada matematika untuk kesehatan, ada biomedis, ada segala macam yang saya bisa masuk dan saya senang
dan alhamdulillah kalau bisa lulus gitu ya, bisa ke Harvard segala loh, gitu ya, boleh sekarang Jadi itu. bukan hanya fokus pada bukan satu cabang ilmu gitu, tapi bisa kolaborasi dengan banyak hal begitu ya, Bu Gitu. Paulina ya. Jadi nanti kalau lulus nih ceritanya nggak cuma selembar ijazah loh. Gitu ya, ada tambahannya panjang tuh, punya sertifikat ini, sertifikat itu. Wah, itu baru lulusan perguruan tinggi yang keren zaman sekarang. Bisa ambil soft skill juga ya. Bu. Nah, ini lebih baik ya, berarti ada apa ya? Ya kolaborasi tadi mungkin antara hard skill, misalnya pendidikan matematika tadi kuliahnya, kemudian soft skillnya apa nih? Entah digital sekarang kan banyak ya, atau tadi pembelajaran yang keren tuh sekarang bagaimana sih? Negotiation skill tuh, itu kan penting itu zaman sekarang itu. Public speaking, Public speaking. yang sekarang juga banyak dibutuhin. Siapa tahu dari pendidikan matematika mau jadi YouTuber, Bu. Iya, makanya. Oke, Gitu. baik. Jadi ini mendorong kepada para mahasiswa juga bukan hanya belajar saja dengan buku saja gitu ya, tapi pengembangan diri yang lebih baik lagi, begitu ya? Betul. Ah, Sehingga oke. begitu lulus langsung keren dan siap bekerja. Siap Gitu. bekerja. Baik. Nah, ini menarik ya, listeners, tadi sudah disinggung begitu sama Ibu Paulina dan juga Mbak Radianti mengenai apa sih gitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan ini rasanya ada kaitan dengan ICE Institute pasti ya, Bu. Iya ya, pasti ada kaitan pasti nih. Nah, siapa? Mbak Radianti dulu, boleh? Silakan. Oke, jadi ICE Institute itu memang merupakan salah satu program. Jadi MBKM itu kan ada programnya, salah satunya pertukaran belajar ya, pelajar ya Bu ya. Jadi kita berharap mahasiswa dapat melakukan pertukaran pelajar melalui ICE Institute ini. Karena kan juga lagi pandemi COVID, pelajar nggak mungkin dong Mbak bertukar secara fisik ya. Jadi kita mencoba menyediakan media untuk mereka bisa pertukaran pelajar secara online. Singkatnya seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya untuk ICE Institute sendiri dasarnya begitu Bu, didirikan ini tuh untuk apa saja? Sebenarnya idenya sederhana. ICE Institute itu pingin jadi seperti Bukalapak. Oke. Ya, sederhana. E-commerce gitu sebenarnya ya. E-commerce, digital marketplace gitu ya. Tapi isinya itu yang keren dong gitu ya. Kalau Bukalapak kan isinya macam-macam ya. Mulai dari dapur sampai ke Kebutuhan sehari-hari pokoknya ada gitu. olahraga, baju dan sebagainya gitu. Nah, kalau ICE Institute tuh khusus merchandise-nya katanya adalah mata kuliah daring. Gitu. Lalu pelapaknya siapa? Kalau kita nggak mau panggilnya pelapak, vendornya gitu ya. Vendornya siapa? Vendornya tuh perguruan tinggi atau institusi yang punya mata kuliah daring. Jadi masuklah nih ke ICE Institute seperti mall kan gitu ya. Banyak tuh mata kuliahnya ditayangkan di situ di satu galeri. Silahkan mahasiswa Indonesia boleh memilih yang mana saja yang dimauin, yang mana saja yang dibutuhkan. Oke. Gitu. Untuk dalam rangka program MBKM mereka tadi ya, memperkuat dirinya dengan berbagai kompetensi ya, untuk nanti mereka siap bekerja. Misalnya karena yang kita siapkan itu adalah mata kuliah daring ya, kasarnya itu adalah mata kuliah daring, maka dia boleh mengambil mata kuliah daring dari manapun. Kita punya kerjasama dengan EDX misalnya, itu ada 55 perguruan tinggi di dunia itu yang ikutan kita. Harvard, MIT gitu ya, Deakin University dari Australia, terus Waseda dari Jepang, terus Delft dari Belanda, London College ya, Imperial London College dari British begitu. Macam-macam. Silahkan pilih mau mata kuliah yang mana. Gitu. Artinya di dalam ICE Institute sendiri itu bukan hanya dari universitas terbuka ya, Bu? Bukan. Tapi dari banyak universitas ya. Kita di Indonesia punya partner berapa Mbak Radianti? Ada 14 Bu. Ada 13 perguruan tinggi Mbak, sama satu asosiasi AFEB ya Bu. Iya, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Oke. Kemudian yang di luar negeri juga yang tadi Ibu sebutkan ya. Berarti penyedia
pembelajaran secara online gitu kali ya istilahnya, ini berasal dari universitas baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Betul. Yang mana ini nggak ada sekat jadinya ya. Nggak ada. Kita ada di Indonesia tapi dapat materi dari tadi Harvard misalnya Iya. gitu dari luar negeri. Bisa. Itu memungkinkan berarti ya Bu. Mungkin. Oke. Mungkin saja. Oke, jadi listeners, ini yang barusan disampaikan oleh Ibu Paulina dan Mbak Radianti, semacam beginilah. ICE Institute ini kayak tempat kalau mungkin ada e-commerce di Indonesia kita belanja biasa. Nah, ini tuh ada kayak e-studies-nya gitu ya. Nah, mahasiswa atau siapa aja nih Bu yang Boleh, dosen juga boleh. Oh, secara umum ya. Iya, umum Siapapun juga yang butuh pembelajaran ini gitu bisa melihat di ICE Institute. Betul. Nah, kalau untuk materinya itu apa aja Bu? Maksudnya pembelajaran yang tersedia, apakah lebih ke humaniora atau ada tadi matematika gitu dan lain-lain? Silakan Mbak Radianti. Ada banyak Mbak, mulai dari kalkulus, digital marketing, kemudian manajemen dan kepemimpinan sekolah dasar juga saat ini ada dan banyak peminatnya. Psikologi juga ada, jadi nggak terbatas untuk bidang-bidang tertentu aja gitu. Oke. Saat ini ada sekitar 131 mata kuliah. Dari seluruh- partner dalam negeri. 131 mata kuliah dari dalam partner negeri. dalam negeri. Terus Oke. yang dari luar negeri Dari luar negeri banyak Bu. 1381 mata kuliah. Oke. So if you want, please. Cari yang mana dari 1000 tuh Iya. barangkali ada yang cocok gitu ya. Iya. Sama UT listeners, Iya. butuhnya apa, kemampuan apa gitu Iya, ya. benar. Oke, kita belum ke teknisnya nih ya. Masih berkenalan dulu dengan ICE Institute-nya UT listeners. Nah, dengan dibentuknya media pembelajaran yang luar biasa ini, Ibu Paulina dan juga Mbak Radianti, sebenarnya tujuan awal menciptakan atau membuat ICE Institute ini apa sih? Ya itu gini, Indonesia tuh kan punya 4.600-an perguruan tinggi dan rata-rata itu kompeten banget gitu ya. 2.600 itu sudah mencapai akreditasi yang luar biasa di BAN PT gitu ya. Itu harusnya bisa di-sharing dong ya. Sementara kan pemerintah masih bilang kurang nih kapasitas nih, angka partisipasi kasarnya masih rendah gitu ya. Nah, bisa di-sharing dong gitu ya, yang bagus-bagus, yang keren-keren ini. Bagaimana cara sharingnya? Yaitu salah satunya melalui ICE Institute ya. Itu yang pertama gitu. Jadi kita bisa sharing. Terus begitu juga kan di dunia ini sekarang sistemnya namanya unbundled university. Oke. Ya, jadi universitas tuh tidak secara struktur harus degree program mulai dari semester 1 ambil Pancasila dulu sampai semester 8 begitu ya. Bisa saja orang itu di peraturan pemerintah juga ada namanya multi exit, multi entry. Jadi saya masuk cuma semester 1 pingin ngambil satu mata kuliah ya, pengenalan terhadap marketing 101 misalnya gitu. Tapi terus udah gitu saya kerja lagi nih, semester 2-nya saya nggak mau ikut kuliah, nanti semester 3 saya baru masuk lagi, ngambilnya macam-macam lagi yang lain gitu mata kuliah. Harus ada dong sistem fleksibel seperti itu ya. Nah, UT itu sudah fleksibel banget, universitas terbuka ya. Cuma belum melayani yang pingin satu mata kuliah, 2 mata kuliah tuh belum. UT masih fleksibel dalam bentuk degree program. Nah, jadi komplementari nih ICE Institute tuh terhadap UT. Kalau UT fleksibelnya untuk degree program, maka ICE Institute non degree program. Ya, setiap mata kuliah tuh selesai Anda dapat sertifikat. That's it. Gitu ya. Jadi Anda mau ngambil mata kuliah apapun, monggo silahkan. Ini gitu. saya nggak sabar mau coba nih ya. Ngumpulin mata kuliah gitu ya, ngumpulin sertifikat silahkan gitu. Nanti suatu saat insya Allah bisa ditransfer kreditnya. Iya, betul. Oke. Tambahin Mbak Nah, Radianti. ini pertanyaan paling penting nih, berbayar nggak? Nah, ini nih, ini Kayaknya kalau buat mereka bayar nih. atau gimana sih sistemnya gitu? Jadi biar UT listenersnya bisa menikmati atau bisa apa ya, mencoba, memang belajar, pengen belajar gitu dan bisa membuka ICE Institute ini. Oke, kalau untuk saat ini Mbak, kita masih membuka secara gratis untuk mahasiswa semester 5.
Mungkin kata lebih tepatnya beasiswa ya Bu ya, untuk mahasiswa semester 5 dari berbagai perguruan tinggi, nggak harus negeri, swasta juga boleh, itu daftar lewat perguruan tingginya masing-masing. Dan mereka dari PIC atau koordinator dari perguruan tinggi itu bisa mendaftarkan ke ICE Institute. Gitu. Jadi kalau ini yang program beasiswa ini untuk mahasiswa semester 5, tapi harus didaftarkan dari kampus masing-masing ya. Benar Mbak. Iya. Jadi mohon maaf untuk saat ini mahasiswa belum bisa daftar secara langsung ke websitenya ICE karena kita masih harus berkoordinasi antar perguruan tinggi. Kita inginnya mahasiswa jangan nyelonong gitu loh, ya. Nah, sehingga kalau dia daftar itu dia diakui mata kuliah yang diambil tuh diakui oleh dosennya, oleh kaprodinya, oleh perguruan tingginya gitu. Jadi jangan nanti dia nyelonong ngambil mata kuliah terus kaprodinya bilang itu mata kuliah dari mana, nggak diakui gitu. Itu mahasiswa saya kok ada di situ. Kan nggak enak ya gitu. Jadi secara resmi lah kamu biar usaha kamu untuk susah-susah ngambil di Harvard dan sebagainya tuh bisa diakui gitu. Nah makanya lewat perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang memberikan istilahnya apa? Blessing ya. Iya. Memberikan blessing. Memberikan restu. Izin lah gitu ya, seenggaknya gitu. Oke, baik. Nah tadi kan sebenarnya sempat disinggung juga Bu. Ini boleh orang umum juga gitu ya, boleh ya? Ada program-program yang untuk umum. Jadi kita sekarang misalnya juga kerjasama sama Real Institute ya dari US Embassy. Itu mereka membuka program-program untuk guru dan umum ya. Kemudian kita juga akan buka lagi dengan Microsoft, misalnya Microsoft itu untuk guru semuanya ya. Jadi siapapun guru tidak terdaftar di perguruan tinggi pun boleh ikutan mata kuliah tersebut. Terus kita juga nanti punya lagi dengan British Council ya. Betul. Nah itu juga bisa. Kemudian kita lagi penjajakan juga dengan yang ANSYS nih dari Singapura, itu bidangnya engineering. Nah kalau engineering tuh boleh mahasiswa, boleh dosen, boleh juga profesional yang dari PII, Persatuan Insinyur Indonesia, monggo silahkan. Gitu. Oke. Ini kalau kita melihat kan kalau di marketplace gitu bisa cari yang harga termurah gitu ya. Nah kalau ini tuh apakah skemanya seperti itu juga atau udah ada acuannya? Sekarang masih gratisan kan. Jadi nggak usah cari yang termurah. belum berlaku ya. Belum. Oke. Tapi kalau yang untuk umum dan guru tadi itu juga masih gratis. Ya. Oke, siap. Baik. Ini pasti mudah-mudahan listeners yang mendengarkan ini ya tertarik gitu. Pasti pengen tahu kan bagaimana cara mendaftar atau mengikuti program di ICE Institute ini. Tapi jangan dijawab dulu Bu Paulina dan juga Mbak Rarat. Nanti kita kembali lagi ya. Kita harus break dulu. Baik listeners, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Halo kaula muda Indonesia, salam sehat selalu. Ada yang baru loh di dunia pendidikan tinggi kita, yaitu Indonesia Cyber Education atau disingkat ICE Institute. ICE Institute merupakan marketplace mata kuliah daring bersertifikat yang bermutu dan terregistrasi secara nasional. ICE Institute juga dilengkapi dengan teknologi blockchain yang mencatat semua penempuhan dan perolehan mata kuliah daring oleh kita yang dapat dihubungkan dengan job market. ICE Institute hadir dengan tagline Merdeka Belajar untuk Semua. Mata kuliah daring yang ditawarkan melalui ICE Institute akan memperluas akses kita semua terhadap pendidikan tinggi daring yang berkualitas. Siapa saja, di mana saja, kapan saja dapat mengambil mata kuliah daring melalui ICE Institute. Selain itu, ICE Institute juga mendukung program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mata kuliah daring yang ditawarkan melalui ICE Institute sifatnya satuan mata kuliah, yaitu kalau kita sudah menyelesaikan dan lulus satu mata kuliah, maka kita berhak mendapatkan sertifikat elektronik yang terverifikasi untuk mata kuliah tersebut. Untuk menyajikan mata kuliah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan terkini, ICE Institute berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta ternama di Indonesia, yaitu UI, UPH, UT, UGM,
Binus University, UNJ, UAJ, IPB, Pradita University, ITS, UNS, AVEBI, Undip, dan Telkom University. ICE Institute juga berkolaborasi dengan institusi penyedia mata kuliah daring dari luar negeri seperti EDX. Untuk memperluas jaringan, ICE Institute juga berkolaborasi dengan Rilo US Embassy Jakarta yang menyediakan akses ke berbagai kursus terbuka bahasa Inggris yang dikelola oleh instruktur dari berbagai kampus bereputasi di Amerika Serikat. Pengembangan ICE Institute dimotori oleh universitas terbuka dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, yaitu Asian Development Bank atau ADB, Microsoft, dan Caliber. Kedepannya, ICE Institute akan terus memperluas jejaring kerjasama dengan banyak pihak untuk meningkatkan jumlah konten pembelajaran yang berkualitas serta menyediakan layanan pembelajaran daring yang dinamis. ICE Institute juga berupaya memperbaiki sistem yang sudah dimilikinya. Oleh sebab itu, bersama perguruan tinggi mitra, ICE Institute melakukan penelitian dan pengembangan secara intensif. Topik-topiknya menarik dan menginspirasi peningkatan kualitas pembelajaran daring di Indonesia. Penelitian tersebut dibahas melalui webinar series Cyber Education Forum. Setiap bulannya diselenggarakan satu webinar dan ditayangkan secara live melalui Zoom dan UTTV YouTube channel. Jadi ayo kaula muda kita berpartisipasi. Agar mata kuliah daring yang ditayangkan melalui ICE terjamin kualitasnya, dosen-dosen penyedia mata kuliah daring juga dilatih sehingga terampil dan siap untuk menyajikan materi perkuliahan secara daring. Kaula Muda Indonesia, yang paling menarik adalah beasiswa Mendikbudristek Merdeka Belajar untuk Semua. Semua mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia bisa shopping berbagai mata kuliah melalui ICE Institute dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Di 1 jam bersama dengan Ibu Profesor Dr. Paulina Panen MLS dan juga Mbak Radianti Febria. Nah, saya mohon izin terlebih dahulu Ibu Paulina dan Mbak Ararat untuk menyapa terlebih dahulu listeners yang sudah menyapa kita melalui YouTube Universitas Terbuka. Baik, saya akan sapa, terima kasih Mbak Fiori, semangat pagi katanya, semangat pagi siang sore ya. Mbak Maria Benghaban, terima kasih juga sudah menyimak kami. Kemudian juga Mbak Maria Teresia, selamat pagi jelang siang. Kemudian juga Mbak Astri Tugus, Mbak Asya Kamila, kemudian Mas Doni, Mas Muhammad Hilal, salam UT, salam kebersamaan. Kemudian juga ada Mbak Sulastri, izin menyimak dari UPBJJ UT Jambi, terima kasih. Kemudian Mas Bobby Armstrong, Mas Jufri Anto, Mas Mahdudi, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya terima kasih ya sudah menyimak kami dari jam 10 tadi di 1 jam bersama. Dengan tema kita adalah mengenal lebih dekat ICE Institute. Baik, kalau tadi sudah berkenalan dengan Kampus Merdeka begitu, kemudian juga sudah berkenalan dengan ICE Institute dan sudah dijelaskan bagaimana tujuannya, kemudian juga apakah berbayar atau tidak. Sekarang ini yang ditunggu-tunggu juga, karena saya lihat sudah ada pertanyaan yang sama. Bagaimana sih cara mengikuti programnya atau mendaftar ke ICE Institute ini bagaimana? Silakan Mbak Radianti. Ya, boleh Mbak. Silakan. Oke, untuk saat ini pendaftaran mahasiswa itu tidak bisa dilakukan secara langsung melalui website ICE Institute. Tapi mereka harus menghubungi ke bagian kemahasiswaan mereka untuk mendaftarkan para mahasiswanya ke ICE Institute. Dari para perguruan tinggi bisa buka websitenya ICE Institute. Di situ ada bagian berita dan info dan ada panduan bagaimana cara mendaftarkan mahasiswanya. Ada juga data-data yang perlu di-download untuk mendaftarkan mahasiswanya, seperti salah satunya adalah fakta integritas. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Ini saya mau memperjelas. Seandainya misalnya saya mahasiswa ya. Saya lapor dulu begitu ke kampus, mau daftar ini ya Bu gitu misalnya ya. Tidak ke Kaprodi atau ke dosen ya, ke PA ya. Siap. Lalu nanti urusannya yang mendaftarkan adalah Kaprodi kita gitu. Oke. Dan banyak juga Mbak, sekarang saat ini kan mahasiswa lebih aktif dari sosial media ya. Dan kebetulan kita juga banyak promo lewat sosmed juga. Mungkin mereka lihat gitu kan ICE Institute
terus mereka daftar via dosen atau kemahasiswaannya, baru kemahasiswaannya yang minta minta penjelasan apa sih ICE Institute ini gitu. Oke. Justru malah pihak kampus yang banyak belum tahu mungkin Iya, begitu ya, karena kan betul. mahasiswa Iya. tuh memang pantauannya ya media sosial, nggak jauh-jauh ya. Benar. Kayak mau belajar aja tuh daripada buka buku lebih seneng cari. Scrolling. Nah, Iya. itu kan. Oke. Jadi Iya. jadi ada prosedurnya seperti itu untuk yang mahasiswa ya. Sekarang sudah ada 64 perguruan tinggi yang ikutan, mahasiswanya ikutan ke kita. Iya, benar, Bu. Oke. Nah, dari mahasiswa tersebut, apakah dibatasi satu semester atau ya per termnya berapa mata kuliah gitu, atau berapa yang boleh diikuti di ICE Institute ini, atau gimana? Oke. Untuk saat ini setiap mahasiswa berhak mendapatkan 2 mata kuliah nasional yang terdapat pada platform ICE dan 2 mata kuliah IDX yang terdapat di platform ICE. Jadi masing-masing 2 mata kuliah, Mbak, baik nasional maupun internasional. Seperti itu. Jadi bisa 4 mata kuliah tuh. Iya, total. Itu 1 semester full gitu. Kalau yang rajin belajar sih seneng banget, Bu, langsung gitu daftar ya. Banyak juga loh, Mbak, yang pilih tetap belajar di kampusnya masing-masing, betul. terus lanjut lagi di ICE Institute kayak gitu. Jadi mereka nggak konversikan SKS-nya, tapi cuman sebagai tambahan aja untuk skillnya mereka. Kayak gitu juga boleh. Tapi diakui juga oleh kampusnya gitu ya, sebagai apa sih istilahnya, pengembangan keterampilan ya. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian apakah ada syarat pendaftaran tertentu yang diberlakukan oleh ICE Institute ini? Ada syarat-syarat tertentu? Kalau mahasiswa, karena kita ikutan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, harus semester 5 ke atas. Ya, jadi semester 1 tunggu dulu. Sabar gitu ya. Nanti juga boleh, tapi sekarang program pertama MBKM harus semester 5 ke atas. Ya kan, peningkatan kualitas untuk lulusan. Gitu ya, kita kejarnya itu. Nah, kalau untuk yang yang dosen ya boleh siapa saja ikut gitu, no problem. Ya. Oke, baik. Iyalah, kalau dari semester 1 udah ikut, kasihan takutnya nanti nggak fokus ya, Bu. Sementara kan tadi dengar sendiri bahwa ini memang mempersiapkan mahasiswa nanti di luar, setelah lulus tuh udah siap bekerja juga gitu kan. Jadi memang pengembangan ya. Oke. Nah, satu lagi Mbak Eka, kalau mau ikut EDX kan harus pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi minimal 475 TOEFL-nya gitu ya. Itu diminta institusional TOEFL kok, bukan internasional TOEFL. Jadi kalau institusional TOEFL kan lebih mudah. Iya, ya, betul. Lebih gampang gitu. Nah, silakan 475. Kenapa? Jangan-jangan nanti keren sih daftar gitu ya di mata kuliah EDX, tapi bahasa Inggrisnya nggak bisa gitu ya. Terus nggak lulus kan, waduh, yang malu Indonesia gitu nih. Wah, mahasiswanya kok begini gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Kita pengennya kasih lihat dong sama dunia. Mahasiswa Indonesia juga bisa loh di Harvard, keren-keren semuanya gitu, lulus semua kan gitu ya. Gitu. Jadi bahasa Inggrisnya ayo 475 aja. Nah, oke, baik. Nah, untuk sistem perkuliahannya bagaimana? Siapa yang mau jawab, Bu Paulina apa Mbak Rara? Oke, sistem perkuliahannya ini mahasiswa berkuliah secara mandiri, Mbak. Jadi mereka langsung akses begitu terima email dari ICE Institute kalau mereka sudah terdaftar, mereka tinggal klik aja enroll, terus login ke websitenya. Udah deh mereka ikutin course-nya kayak gitu. Dan ini kan sifatnya self-paced sama instructor-paced ya. Ada 2 tipe kuliah, Mbak, sebenarnya. Cuman balik lagi itu tetap mahasiswa yang menjadwalkan schedule perkuliahan mereka sendiri gitu. Oke, jadi sesimpel itu sebenarnya ya. Baiklah. Kalau kuliah di yang perguruan tinggi dalam negeri, biasanya mereka masih ada jadwal per semester ya, dibantu gitu ya. Silakan gitu. Nah, itu tidak akan dibilang oh Anda udah 2 semester terlambat atau segala, nggak ada cerita. Semuanya 1 semester sampai bulan Desember ini misalnya, ayo silahkan kapan saja mau masuk, monggo gitu ya. Terus kalau yang di IDX itu bahkan lebih keren lagi gitu ya, mata kuliah yang di IDX itu begitu kita masuk hari ini ya mulainya hari ini.
Nanti kita oke. masuk bulan Oktober, ya mulainya bulan Oktober. Depends on you, tergantung teman-teman mahasiswa Udah siapnya kapan? udah siapnya kapan dan bisakah menyelesaikan semua harus selesai bulan Desember. Itu Oke. permintaannya. Oke. Jadi simpel banget kan ya? Betul. Coba Bang, kenapa nggak dari dulu ya? Jangan siap gitu ya. Lebih fleksibel juga Mbak buat mahasiswa yang sambil kerja juga kan, gitu. Oke. Nah, ini juga yang sering jadi pertanyaan, gimana kebijakan konversinya? Apakah bisa apa ya? Terhitung gitu atau seperti apa sebenarnya, Bu? Ya, beruntung kita Indonesia itu sudah ikut yang disebut sistem kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi udah punya sistemnya sendiri, KKNI ya. Nah, berdasarkan KKNI itu udah ada tuh jenis-jenis capaian pembelajaran yang harus dicapai untuk setiap jenjang pendidikan. Di dalam setiap jenjang pendidikan ada lagi capaian pembelajaran yang harus dicapai per mata kuliah, per kompetensi yang diharapkan. Nah, dengan capaian pembelajaran itulah yang nantinya disamakan, istilahnya di matchingkan gitu ya, dengan mata kuliah yang ditawarkan melalui AIS. Karena setiap mata kuliah yang ditawarkan melalui AIS, apakah itu dalam negeri maupun luar negeri, pasti ada capaian pembelajarannya. Oke. Nanti itu dimatchingkan. Oh, ternyata mata kuliah kalkulusnya yang di Harvard itu sama dengan Mata kuliah apa gitu mata di kuliah Indonesia? apa yang di Indonesia gitu ya, silakan gitu ya, udah itu matching, berarti udah diakui gitu. Seperti itu ya untuk pengakuannya, as simple as that. Iya ya. Dan untungnya ya itu kita sudah punya KKNI gitu ya. Jadi ini Kembali lagi Mbak, sebenarnya kebijakan konversi SKS itu kita kembalikan lagi ya Bu Iya. kepada perguruan tinggi Masing-masing. masing-masing, asal pesertanya. Oleh sebab itu nanti ada katalog istilah kita, ada katalog produk ya, katalog mata kuliah daringnya tuh ada. Ya. Untuk yang dalam negeri silahkan lihat di AIS langsung, sudah ada itu. Untuk yang luar negeri itu juga ada daftarnya, ada katalognya di situ. Itu lengkap dengan CP-CP-nya. Capaian pembelajarannya yang bisa nanti di-matchkan oleh Kaprodi, oleh dekan ataupun perguruan tinggi. Oke, baik. Nah itu ya, listeners. Oke, kemudian juga ada sertifikat atau ada apa lagi nih Bu? Kalau berkuliah di AIS, keuntungannya lah apa lagi? Yang jelas sertifikat itu istilahnya sertifikat lepasan per mata kuliah, gitu ya. Kemudian Mbak Rarat nanti bisa bilang tentang beasiswa ya, Mbak Rarat begitu, cerita tentang beasiswa. Yang ketiga itu adalah yang tadi Mbak Rarat bahas, pertukaran pelajar. Jadi satu mata kuliah itu, misalnya kita ambil mata kuliah di luar negeri, itu bukan orang Indonesia saja itu. Isinya tuh dari 113 negara misalnya. Seperti itu. Kan keren itu. Kapan lagi bisa gitu? Ya, kapan lagi bisa gitu. Jadi kita sama-sama nih bareng-bareng sama teman-teman dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari Cina, dari mana begitu ya, kuliah bareng gitu. Nah, itu keren banget, itu diskusinya juga bareng dan sebagainya. Itu keuntungannya. Jadi kita bisa belajar tentang orang lain, kita part of the, kalau saya bilangnya mahasiswa kita keren dong, global citizen loh sekarang. Iya. Nah, gitu ya. Memperluas jaringannya sampai internasional ya, Bu, Nah, ya. itu gitu. Enggak kayak zaman saya dulu lagi kuliah cuma Jakarta doang. Makanya kan saya bilang Bu, kenapa nggak dari dulu sih? Gitu ya. Sama Mbak, aku juga gitu. Kenapa baru sekarang ya gitu? Iya, Ya ampun. Ini itu kesempatan yang luar biasa untuk para mahasiswa ya. Itu tadi kata Bu Paulina, memperluas jaringan, link. Terus kita bukan hanya belajar aja, tapi juga belajar banyak hal ya dari yang lainnya juga gitu. Karena satu kelas itu mungkin bisa dari berbagai negara mahasiswanya gitu ya Bu. Oke, nah tadi udah disinggung juga tentang beasiswa. Ini apa sih gitu, beasiswa apa? Terus seperti apa skemanya dan lain-lain. Silahkan. Oke, kalau untuk beasiswa dari AIS Institute sendiri, ini banyak banget Mbak sebenarnya yang tanya juga kan, emang dapat ya 500 USD-nya itu gitu. Sebenarnya beasiswanya itu adalah dalam bentuk tadi, satu mahasiswa bisa mengambil 4 mata kuliah, 2 nasional dan 2 dari IDX. Jadi
Mata kuliah yang mahasiswa ini ambil melalui ICE Institute ini setara dengan 500 USD. Oh, mahal juga ya berarti. Lumayan. Jadi satu mata kuliah EDX itu rata-rata biayanya adalah $200. Ya, kalau 2 mata kuliah kan $400. Ya. Nah, kemudian mata kuliah dalam negeri itu dihitung-hitung ya sekitar $50 lah. Kalau kita ngambil mata kuliah di UI misalnya, itu biayanya biasanya satu mata kuliah tuh $50. Jadi kalau 2 mata kuliah kan $100. $100 tambah $400, $500. Gratis. Gratis ya. Ini istilahnya kalau belajar di perguruan tinggi biaya 1 SKS-nya gitu ya. Iya, ya kan, kalau mata kuliah kan rata-rata 3 SKS ya, 3 sampai 4 SKS. Nah, segitulah kira-kira gitu. Oke, jadi itu ya listeners, informasinya 500 US dollar ini setara dengan 4 mata kuliah, 2 dari dalam negeri, 2 dari luar negeri, begitu ya. Yeah. Oke, baik. Nah, ini sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke YouTube Universitas Terbuka, tapi nanti kita jawab di segmen 3 ya, Bu. Mbak Rarat, kita nanti kembali lagi di segmen akhir sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, UT listeners, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Dan Anda yang masih ingin bertanya terkait dengan ICE Institute yang hari ini dibahas, silahkan ya, bisa tanyakan melalui Instagram kami @radio.ut, kemudian bisa melalui WhatsApp di 0812-1039-2726, atau langsung saja komen di YouTube Universitas Terbuka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Hai teman-teman mahasiswa, bagaimana nih kabarnya? Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan di ICE Institute? Semoga sudah siap ya. Apakah teman-teman sudah cek inbox pada akun email yang didaftarkan? Nah, sekarang coba dicek ya. Ada email dari ICE Institute untuk teman-teman. Jika tidak ada pada folder inbox, silakan cek folder junk atau folder spam pada email teman-teman. Nah, ketika email tersebut dibuka, terdapat pemberitahuan bahwa teman-teman sudah di-enroll atau didaftarkan pada sebuah mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang telah teman-teman pilih saat mendaftar ke universitas masing-masing. Semoga sesuai ya. Nah, sekarang teman-teman bisa klik button atau tombol berwarna biru, akses materi kursus sekarang yang ada pada email tersebut. Maka teman-teman akan diarahkan ke laman ICE Institute yang memuat mata kuliah tadi. Jika teman-teman memilih tombol Enroll Now, maka teman-teman akan diminta untuk mendaftar atau masuk terlebih dahulu. Karena teman-teman sudah terdaftar, maka teman-teman bisa memilih tombol Masuk pada pojok kanan atas. Sekarang, silakan masukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, klik tombol atau button Masuk. Teman-teman akan diarahkan kembali ke laman ICE Institute tadi, yang memuat mata kuliah yang diberitahukan bahwa teman-teman sudah terdaftar dalam mata kuliah atau kursus tersebut. Sekarang, teman-teman bisa mengeksplor mata kuliah tersebut dengan memilih tombol View Course. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa mengikuti perkuliahan di ICE Institute. Jangan lupa untuk mengikuti semua sesi perkuliahan ya, mengerjakan latihan serta tugas yang diberikan hingga nanti teman-teman mendapatkan sertifikat. Oke, selamat mengikuti perkuliahan di ICE Institute yang akan memberikan pengalaman baru dan berbeda dalam proses pembelajaran masa kini. Tetap semangat ya! Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Disiplin dan komitmen, agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal.
Untuk listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Dan ini adalah segmen 3 1 jam bersama Ibu Profesor Dr. Paulina Panen MLS dan juga Mbak Radianti Febria yang membahas mengenal lebih dekat ICE Institute. Dan ini pertanyaan juga sudah banyak banget. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pertanyaan yang Anda sampaikan melalui YouTube Universitas Terbuka, dan juga terima kasih ya sudah menyimak kami dari jam 10 tadi. Oke, tapi sebelum ke sana, Bu Paulina dan juga Mbak Rarat, kita masih ada pembahasan. Nah, ini apakah di dalam perkuliahan ICE Institute ini ada pertemuan dengan dosen pengampunya? Oke, kalau untuk pertemuan itu kembali lagi Mbak kepada kebijakan masing-masing dari dosen pengampu mata kuliahnya. Apakah mereka akan memberlakukan pertemuan secara virtual, misalkan via Zoom atau Google Classmeet, itu nanti dari dosennya sendiri yang akan menjadwalkan, seperti itu. Tapi secara keseluruhan mahasiswa di ICE Institute ini berkuliah secara mandiri. Jadi mereka yang akan mengakses masing-masing dari materi perkuliahannya, mungkin dari segi baca, PDF yang diberikan oleh dosen, atau mungkin berupa video-video dan PowerPoint, seperti itu. Oke, baik. Nah, cara mendapatkan sertifikatnya seperti apa? Ini juga pertanyaan yang disampaikan sama UT listeners ya. Tadi beberapa yang bertanya sertifikat ya, itu ada beberapa pertanyaan. Nah, ini dijawab dulu. Kalau Silakan. untuk sertifikat, yang pertama pastinya mahasiswa harus aktif ya Bu ya, mengikuti perkuliahannya. Terus kemudian kan dosen juga ngasih tugas, UTS, dan juga ada UAS. Itu kan diberikan penilaian oleh dosen. Kalau mahasiswanya mengikuti secara aktif, terus tugas dan ujiannya dikerjakan juga nilainya mencapai kriteria dari dosen tersebut, bisa dinyatakan lulus dan akan mendapatkan sertifikat. Oke. Jadi kayak kita kuliah biasa nilai A lah misalnya atau B gitu ya. Nah, ini tuh poinnya dapat plus sertifikat. Betul. Kalau lulus. Sertifikatnya dikeluarkan oleh ICE Institute, tapi bersama dengan perguruan tinggi di mana mata kuliah itu ditawarkan. Oke. Jadi kalau mengambil misalnya mata kuliah komputasi matematika dari UI, gitu ya, itu nanti akan ada logo UI-nya dan juga akan ada logo ICE-nya. Nah, itu dalam negeri ya. Tapi yang luar negeri juga sama. Jadi akan ada logo Harvard-nya, akan ada logo ICE. Wow. Keren kan? Keren banget. Keren banget. Nah, terus sertifikatnya itu akan disimpan oleh ICE. Ya, jadi itu mahasiswa atau lulusan nantinya atau siapapun yang memanfaatkan ICE itu bisa kembali untuk meretrieve, menemukan kembali sertifikat-sertifikat yang sudah dia miliki secara digital. Ya, dan bisa ngeprint lagi kalau diperlukan ngeprint gitu. Istilahnya. Kapanpun mereka butuh. 10 tahun lagi masih bisa. Nah, mungkin saya mau memperjelas kegunaan dari sertifikat ICE ini apa saja begitu, Bu? Selain untuk pengakuan kredit ya terhadap kurikulum yang sedang dijalankan oleh mahasiswa sekarang, itu juga untuk pengakuan kompetensi di luar nanti setelah mereka bekerja. Gitu. Kalau misalnya punya negotiation skills ini dari Harvard University gitu ya. Bisa dicantumkan bisa ya. dicantumkan, sudah pernah mengambil mata kuliah ini dan lulus gitu dari Harvard University gitu. Itu nilai tambah itu. Ya, jadi mahasiswa sekali lagi tidak keluar dari perguruan tinggi cuma dengan 1 lembar ijazah saja, tetapi juga dengan banyak sertifikat dalam dan luar negeri yang diakui dan bisa menjadi modal untuk melamar pekerjaan. Nilai plusnya. Nah, nilai plusnya, value added ya, value added. Itu cita-citanya Kemdikbud kita, itu cita-citanya Mas Menteri kita, bahwa lulusan perguruan tinggi itu keren dong kalau mau ngelamar kerja tuh udah pede gitu loh dengan segala macam capaian pembelajarannya. Oke, baik. Oke, saya menuju ke pertanyaan-pertanyaan. Bu Paulina dan Mbak Rarat nih kayaknya pada nggak sabar untuk dijawab ya. Tapi mohon maaf, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah kami bahas. Teman-teman kalau mau lihat lengkapnya bisa nonton rerunnya nanti ya. Baik, saya akan ke pertanyaan
dari Mbak Maria Teresia sebenarnya tadi sudah dijawab ya, bagaimana cara bergabung di ICE Institute dan apa syarat-syarat untuk masuk di ICE Institute. Secara singkatnya mau dijelaskan? Boleh Mbak, Silahkan. Terima kasih Mbak Maria Teresa untuk pertanyaannya. Yang pertama, Mbak harus menghubungi pihak kampus Mbak terlebih dahulu, bisa itu dosen pembimbing akademik, bagian prodi atau jurusannya, atau mungkin dekanat fakultas dan juga kemahasiswaan dari universitas tersebut. Mbak mendaftar melalui masing-masing universitas, nanti universitasnya yang akan mendaftarkan ke ICE Institute via website kami. Di situ ada panduannya dan juga ada data-data yang diperlukan yang bisa di-download via website kami bagian berita dan info. Oke, baik. Kemudian dari Mas Irfan Papalangi, izin bertanya, kapan kira-kira mahasiswa dapat mendaftar secara mandiri untuk mengambil mata kuliah daring ini? Terima kasih Mas Irfan. Ini satu harapan yang luar biasa dari Mas Irfan. Insya Allah Mas Irfan, ayo kita gabung sama-sama, nanti mungkin insya Allah tahun 2022 kita sudah bisa ya, langsung gitu ya harapannya. Karena sistemnya ICE kan masih terus dikembangkan ini ya, oleh kita bersama gitu. Oke, jadi mohon bersabar ya Mas Irfan, tahun depan insya Allah bisa mendaftar secara mandiri. Oke, tadi juga sudah dijawab untuk persyaratan ya Mas Muhammad Hilal, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada Mas Den Fikri, berapa lama belajar di ICE Institute? Dan berapa masuknya, biayanya mungkin ya? Berapa lamanya tuh per semester kan ya? Iya. Silahkan diperjelas. Ya, Berapa lama itu tergantung lagi Mbak, balik kepada dosen pengampu mata kuliahnya. Mereka bikin perkuliahannya itu bisa 4-6 minggu ya Bu ya, sama kayak kurang lebihnya sama seperti 1 semester dalam perkuliahan tatap muka lah, seperti itu. Dan untuk biayanya sekali lagi ini masih beasiswa jadi masih gratis. Masih gratis. Oke. Kemudian ini Mas Irfan juga bertanya lagi, untuk mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah sebelumnya di kampus masing-masing, apakah berhak mendapatkan e-sertifikat secara otomatis? Kalau e-sertifikat dari mata kuliah yang sudah pernah diambil itu bukan haknya ICE Institute ya. Tapi itu haknya perguruan tinggi masing-masing. Tapi mata kuliah yang ada di ICE Institute itu akan kalau lulus ya mahasiswanya akan memperoleh sertifikat yang sekali lagi logonya 2 loh, yaitu logo perguruan tinggi dan logo ICE Institute. Oke. Tadi juga udah dibahas sebenarnya ya. Iya. Tapi terima kasih pertanyaannya. Kemudian ini ada Mbak Dora mungkin ya, Mbak Dora Montolalu. Ini katanya saya masuk kelas ICE, luar biasa ya Bu. Sudah ada mulai September katanya. Namun karena kendala baru bisa join di tutorial 3. Jadi ketinggalan tugas 1. Bagaimana ya? Ayo cepet aja dikejar, nggak apa-apa kok. ICE itu kan tidak harus mulai dari awal, tapi mulai di tengah juga bisa, asal yang sebelum-sebelumnya dikejar gitu ya. Tugas 1-nya bisa dimintakan pada dosennya untuk ikut mengejarnya seperti apa. Ya, gampang kok masuk ICE. Oke. Siap. Ada dari Mas Den Fikri Akia Putra. Bagaimana cara TKI luar negeri untuk mendaftar? TKI luar negeri untuk mendaftar, masuk aja ke UT ya. Nah, jadi mahasiswa UT dulu, karena mahasiswa UT pun ini yang daftar banyak ya, lebih dari 1.000 ya. Lebih dari 1.000 ya, lebih dari 1.000 memperoleh kesempatan untuk daftar di ICE. Jadi masuk dulu ke UT, jadi mahasiswa UT, nah terus daftar di ICE. Iya. Oke, baik. Itu sudah dijawab semua ya, listeners, pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan melalui YouTube Universitas Terbuka. Dan terima kasih yang sudah menyapa kami nih, banyak banget. Saat ini yang menonton kami, menyimak melalui YouTube juga ramai sekali. Alhamdulillah Bu Paulina, ternyata banyak yang tertarik berarti ya dengan ICE Institute ini. Oke, ini menuju ke pertanyaan-pertanyaan akhir. Sayang sekali ya, nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lebih seru. Harapan ICE Institute untuk para mahasiswa. Satu-satu, Mbak Rarat dulu, baru nanti ke Ibu ya. Silakan. Kami berharap melalui ICE Institute kita bisa mempersiapkan tentunya mahasiswa
untuk lebih siap menghadapi dunia kerja dari segi skillnya mereka dan juga keterbukaan wawasan mereka, karena kan sekali lagi di sini mereka nggak harus ngambil mata kuliah sesuai dengan jurusan asal mereka ya. Dan kemudian kami berharap juga mahasiswa menambah wawasan-wawasan baru baik dari nasional maupun juga internasional. Oke, siap. Ibu bagaimana? Kalau saya sih gampang aja, mumpung ada kesempatan kenapa tidak dimanfaatkan. Itu ya, itu. Kesempatan apa? Kesempatan ikutan nih kuliah gratis, ya kan, dari mana-mana. Kapan lagi saya bisa kuliah di UI, ya kan? Nah, misalnya saya dulu kuliahnya di IKIP, padahal IKIP tuh sebelahnya UI gitu ya. Sedih banget kan ya, nggak bisa kuliah di UI gitu ya. Nah, sekarang ternyata saya bisa loh kuliah di UI gitu. Terus udah gitu dulu saya kuliah di Amerika di Syracuse University, nggak bisa di Harvard gitu ya. Nah sekarang ternyata saya bisa loh kuliah di Harvard, kapan lagi gitu ya. Mumpung ada kesempatan dimanfaatkan, dan ternyata kesempatan itu punya dampak yang positif buat diri kita, buat istilahnya kalau kerennya tuh portofolionya kita, ya kan, untuk nanti terjun ke masyarakat, terjun ke dunia kerja. Wah, portofolionya udah keren, udah gitu. Keren banyak ya. Terus ilmunya juga banyak ya, gitu ya. Jadi ayo mahasiswa Indonesia manfaatkan kesempatan ini. Jarang-jarang ada kesempatan datang 2 kali katanya ya. Kesempatan tuh cuma sekali datangnya. Jadi ayo kita manfaatkan. Kalau perguruan tingginya belum berpartisipasi, lapor ke Mbak Radianti ini ya, nanti kita usahakan supaya lewat perguruan tingginya, jadi perguruan tingginya bisa berpartisipasi. Begitu. Siap. Satu lagi pesan untuk mahasiswa atau siapapun yang sudah regis di ICE Institute, Bu. Untuk yang sudah ikutan di ICE Institute, ayo dong kita buktikan ya bahwa mahasiswa Indonesia itu keren semuanya ya. Yang daftar di edX bisa lulus semua, yang lintas perguruan tinggi di dalam negeri juga keren-keren, ternyata bisa juga gitu kan. Selama ini suka ada, wah yang keren tuh cuma yang perguruan tinggi itu aja, enggak, kita juga bisa kok gitu ya. Pokoknya maju terus deh gitu. Maju terus. Iyalah gitu, biar Indonesia lebih baik ke depannya juga. Gitu. Ada tambahan Mbak Ralat sebelum kita tutup? Sebenarnya cukup dari Bu Pauline, cuman saya pribadi berharap untuk mahasiswa Indonesia terutama untuk lebih berani mengeksplor dirinya untuk keterbukaan wawasan mereka juga. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ralat, Ibu Paulina, terima kasih Mbak sudah Enda hadir dan teman-teman pemirsa UT listener ya. Siap. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bahas lebih seru lagi yang lainnya ya, Bu. Ya, insya Allah. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Amin, amin, amin. Baik UT listeners dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami baik melalui streaming di www.utradio.ut.ac.id atau juga melalui YouTube Universitas Terbuka. Terima kasih ya sudah menyimak 1 jam bersama hari ini bersama Ibu Profesor Dr. Paulina Panen MLS dan juga Mbak Radianti Febria. Dan untuk Anda yang mungkin masih punya banyak pertanyaan terkait ICE Institute, saya sampaikan lagi, tonton aja rerunnya di YouTube Universitas Terbuka. Kalau gitu saya Eka Ardini pamit dari 1 jam bersama ini, tapi masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di UT Radio. Jadi tetap dengarkan UT Radio, Open Education Station for All.